Upaya untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia belum menghasilkan hasil yang optimal. Ya, bahkan Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik tertinggi di Asia Tenggara. Upaya untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia belum menghasilkan hasil optimal. Bank Dunia mengatakan biaya logistik di Indonesia pada tahun 2018 lalu masih yang paling tinggi jika dibandingkan dengan biaya logistik di anggota negara ASEAN. Menyikapi hal ini, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo tengah fokus berkolaborasi dengan sejumlah kawasan industri sebagai upaya menekan tingginya biaya logistik. Pelindo berupaya untuk mendekatkan jarak antara lokasi pelabuhan dengan kawasan industri. Upaya mensinergikan pelabuhan dan kawasan industri merupakan salah satu langkah awal perusahaan setelah resmi merger Pelindo 1-4 pada 1 Oktober 2021 lalu. Seperti diketahui, saat ini ada 10 pelabuhan yang rencananya terintegrasi dengan sejumlah kawasan industri. Terdapat 4 tujuan integrasi antara kawasan industri dengan pelabuhan, yakni peningkatan efektivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya konektivitas hinterland pelabuhan, optimalisasi kegiatan ekspor-impor, mempercepat perkembangan daerah, dan meningkatkan penanaman modal. Pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang memiliki jalur pelayaran strategis sehingga diharapkan bisa mendukung pergerakan logistik di kawasan industri. Diharapkan dengan adanya integrasi antara kawasan industri dengan pelabuhan dan jalur pelayaran, maka bisa meningkatkan kualitas distribusi logistik di Indonesia, terutama semakin rendahnya biaya logistik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita di pagi hari ini soal digitalisasi sektor logistik, sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom dengan Mas Rifki Pratomo selaku CEO dan juga co-founder dari Andalin. Halo Mas Rifki, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak Ami. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ada Wiki juga di Power Breakfast, Mas Rifki. Saya pengen ngobrol langsung nih terkait dengan bagaimana sebetulnya Andalin melihat dukungan sektor logistik bagi banyak sektor usaha yang ada di Indonesia. Seberapa maksimal dan seberapa butuh sebetulnya? Ya, menurut saya sih kita juga harus step back dulu, melihat bahwa kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lain, geografi Indonesia itu lebih kompleks ya. So it's not going to be an easy job. Tapi kalau dari kegiatan 5 tahun ke belakang, 5 ke 10 tahun ke belakang, di mana pemerintah juga sudah mulai mendevelop infrastruktur, dukungan dari pemerintah juga sudah lumayan optimal dan maksimal, dan sekarang juga kita mulai melihat beberapa rekan-rekan dari sektor digital yang mencoba mengoptimalisasi infrastruktur yang dibangun dengan integrasi yang dilakukan lewat teknologi. Jadi I think it's still somewhat take some time untuk bisa kita merasakan optimalisasinya, but eventually we will get there lah. Oke, tapi dari hasil temuan Anda nih Mas Rifki, masalah utama yang ditemukan oleh pelaku usaha dalam hal logistik itu apa sih? Kalau misalnya kita lihat dari, jadi tergantung segmennya Mbak Mangi ya. Kalau misalnya dari segi UKM sendiri, kita lihat bahwa sebenarnya logistik ini masih kurang, there's a bit of knowledge barrier untuk UKM sendiri. Karena memang fokus UKM itu lebih ke produksi dan penjualan. Nah, kalau misalnya dari segi medium ke larger enterprise, otomatis karena mereka mempunyai distribusi yang, again, itu ke seluruh Indonesia, challenge-nya juga berbeda. Jadi di setiap, kalau kita lihat dari startup sendiri ya, setiap pemain startup untuk teknologi juga mencoba memfasilitasi solusi yang berbeda-beda untuk segmen market yang berbeda-beda. Oke. Kalau dilihat dari bagaimana sebetulnya Andalin menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut, apa Mas Rifki? Ya, kalau misalnya dari Andalin sendiri ya, kita kan Andalin itu sebagai digital freight forwarder, kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk perusahaan melakukan international shipping. Jadi Andalin sendiri lebih fokus ke international yang kegiatannya itu lebih impor dan ekspor. Dan jadi kalau misalnya dulu masih banyak proses yang tidak transparan, terus pengiriman impor ekspor itu menggunakan email, tidak efisien. Nah, dengan menggunakan Andalin, aplikasi kita membuat semua proses ini transparan, bisa jadi lebih cepat,
dan juga customer-customer atau klien-klien Andalin bisa dengan mudah melakukan booking dan manage shipment mereka di platform kita. Layaknya kita dengan mudah membeli tiket di traveloka.com atau tiket.com. Tapi mungkin ada beragam service atau layanan lainnya yang diberikan, itu apa aja? Betul. Jadi kalau di Andalin sendiri, Mbak Mangi, kita ini memang lebih fokus, again ya, sektor logistik itu luas banget ya. Masing-masing logistik startup lain-lainnya itu mempunyai fokus masing-masing. Dan Andalin sendiri lebih fokus ke impor dan ekspor ya, pengiriman international shipping. Nah, kalau international shipping sendiri kita lihat possibility untuk melakukan international shipping hanya ada di laut dan udara. Jadi kita hanya fokus di pengiriman laut dan udara sementara. Oke, jadi lebih fokus ke pengiriman laut dan udara ya. Secara service juga akan melayani itu semua. Oke, dari service-service yang dilakukan ataupun diberikan dari Andalin kepada user, sejauh ini dampaknya seperti apa sih kepada user, Mas Rifki? Ini kemudian dapat dijadikan ukuran lah ataupun mungkin indikator keberhasilan dari layanan yang diberikan oleh Andalin ternyata memang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap operasional dari perusahaan yang menggunakan jasa Anda. Iya, jadi kalau kita step back, sebelum ada teknologi digital freight forwarding ini, jika sebuah perusahaan mau melakukan kegiatan international shipping, mereka biasanya melakukan koordinasi lewat email. Satu shipment aja itu bisa menggunakan 50-100 email. Itu efisiensinya sangat-sangat buruk ya, especially untuk koordinasi antara tim pengirim dan penerima. Nah, di Andalin sendiri kita menggunakan web application, jadi semua pengiriman, semua booking, semua managing shipment itu ada di platformnya Andalin. Nah, on top of that juga dengan kita menggunakan teknologi ini, respons atau koordinasi juga dapat lebih cepat diterima oleh klien. Yang dulunya mungkin klien kita kalau misalnya mau dapetin harga aja itu bisa 3 ke 5 hari kerja, dengan Andalin itu bisa hitungan jam. Jadi mereka bisa respons lebih cepat ke kantor part mereka, be it untuk pengiriman keluar atau pengiriman ke dalam. Dan juga kita menggunakan fitur live tracking. Jadi klien-klien di Andalin bisa tahu nih kontainernya udah sampai mana. Kalaupun misalnya ada pengiriman, contoh salah satu klien kita mengirim ke Jepang gitu ya, mereka bisa tracking nih kapal itu udah sampai mana, kira-kira di hari apa akan sampai di Jepang, kalaupun ada delay itu berapa hari delaynya. Dan ini semua bisa diakses bukan hanya dari web aplikasi tapi juga mobile application yang ada di Andalin. Oke, jadi kita bisa tahu nih paket kita saat ini lokasinya udah di mana gitu. Betul, Tapi karena bicara mengenai keinginan dari konsumen sendiri gitu ya, dari banyak pelaku usaha yang ada di Indonesia kan ketepatan waktu dalam pengiriman itu kan menjadi satu service yang diberikan gitu. Oke, tapi Andalin sendiri ini menyediakan layanan pergudangan nggak, Mas Rifki? Untuk sekarang sih belum ya Mbak Mai ya. Kita memang lebih fokusnya ke pengiriman internasional, tapi yang kita mempunyai service lainnya termasuk pengurusan bea cukai. Oke, jadi belum memang. Jadi Anda mempunyai PPJK sendiri, ya di mana ya betul. Jadi lebih fokus ke international shipping tadi ya, proses international shipping tadi. Mas Rifki, sebagaimana kita tahu ada satu permasalahan logistik yang kemudian nampaknya sejauh ini masih terjadi terkait dengan kelangkaan kontainer. Nah, bagaimana Andalin melihat ini? Apakah menjadi salah satu hal yang memang cukup menjadi kendala lah terkait dengan logistik yang Anda cater sejauh ini untuk yang ekspor-impor? Iya, jadi gini, untuk container shortage itu sebenarnya Mas Vicky, itu akan most likely last well into December 2022 gitu ya, karena ini memang benang kusut banget. Dan karena kondisi sekarang global supply chain itu nggak akan sama lagi sebelum pre-COVID condition gitu ya. Dari Andalin sendiri as a digital freight forwarder, kita juga continuously developing new products gitu. Ada beberapa yang kita share di beberapa minggu ke belakang untuk bisa adaptasi dengan current supply and demand dynamics. Jadi bukan hanya penggunaan infrastruktur atau space dari kapal, tapi teknologi yang kita coba develop juga untuk membantu untuk mengatasi kelangkaan kontainer ini juga. Oke, tapi soal kelangkaan kontainer ini sudah berapa lama terjadi? Kemudian strategi dari Andalin sendiri menyikapi hal tersebut apa sih, Mas Rifki? Iya, jadi yang sekarang ini kenapa disebabkan kelangkaan kontainer itu karena ada peak in demand konsumtif dari Amerika. Jadi rata-rata kontainer dunia itu lagi stuck di sana. Dan ini menyebabkan macet sirkulasi global trade lainnya.
Nah, tapi kalau dari Andalin sendiri, kita melihat sebenarnya dunia international shipping ini sangat fragmented dari segi informasi. Dan yang Andalin lakukan adalah kita mengkonsolidasi informasi-informasi dalam teknologi kita dan menggunakan konsolidasi tersebut untuk bisa mempackage produk ini jadi lebih simple dan availability-nya jauh lebih reliable daripada kalau misalnya masing-masing klien mencari capacity itu sendiri. Oke. Kalau dilihat dari persaingannya sendiri, Anda melihatnya seperti apa sih, Mas Rifki? Artinya gini, untuk segmen yang Anda cater, tentunya pemainnya nggak sedikit gitu ya, pemainnya juga cukup banyak. Nah, persaingannya seperti apa? Sekarang kalau misalnya dari segi digital freight forwarding ya, itu bukan hanya ada di Indonesia, di negara-negara lain juga sudah ada brand-brand besarnya, seperti di Amerika ada Flexport, di Europe ada yang namanya Forto gitu ya. Dan menurut saya masing-masing, karena dunia international shipping itu sangat-sangat fragmented, sangat-sangat besar. Jadi masing-masing eventually akan mencoba mempunyai core strength di bagian mereka sendiri. Because it's not a winner takes all market ya untuk dunia international shipping ini. Oke, tapi mungkin ada target-target ke depannya yang ingin dicapai oleh Andalin, itu apa aja nih Mas Rifki? Ya, jadi dari segi visi kita, harapannya ya kita bisa memperkuat tahun 2020 memperkuat jaringan-jaringan kita dan bisnis kita di Indonesia. Sebelum nantinya kita juga mempunyai aspirasi untuk bisa ekspansi ke Southeast Asia region. Tapi untuk eventually visinya Andalin sendiri, visi 2025-nya lah kita bilang ya, bahwa Andalin ingin menjadi one-stop solution untuk international trade platform di Asia. Jadi bisa bayangkan nanti suatu saat di 2024-2025 di mana ada klien di Indonesia atau ada klien Andalin di Thailand atau Jepang, itu bisa masuk ke platform Andalin untuk mencari buyer, cari supplier, cari logistik service, cari financing service untuk kebutuhan impor ekspor mereka, dan juga insurance service, semuanya dalam satu platform. Oke, tapi strategi apa yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut? Nah, ini lebih banyak memperkuat network, memperkuat jaringan-jaringan Andalin sendiri. So far dari segi jaringan kita sudah terkoneksi dan berkolaborasi lebih dari 200 perusahaan-perusahaan logistik lainnya di sekitar 100 negara global worldwide. Dan jaringan-jaringan ini yang kita gunakan teknologi untuk bisa berkolaborasi bareng. Baik, oke. Sekedar gambaran untuk service yang diberikan oleh Andalin kepada user, itu rate-nya dari berapa sampai berapa sih, Mas Rifki, supaya kemudian dapat bayangan sebetulnya dari service yang diberikan oleh Andalin, ini secara harga cukup bersaing gitu. Ya, jadi kenapa kita bisa membuat harga kita lebih bersaing? Karena tadi kita mengkonsolidasi informasi yang sangat fragmented di market. Jadi kita bisa tahu nih service provider mana yang kuat di jalur mana. Contoh, pengiriman dari Indonesia ke Italia menggunakan let's say logistik provider A itu tidak mempunyai strength yang sama dengan pengiriman dari Indonesia say ke Thailand gitu. Itu akan menggunakan logistik provider B. Nah, kita mempunyai data-data itu, kita tahu banget siapa aja nih yang kuat di koridor mana aja, dan kita menggunakan informasi itu untuk bisa memberikan pengiriman yang terbaik buat klien-klien Andalin. Oke, tapi kemudian sebenarnya apa sih yang membedakan Andalin dengan penyedia layanan sejenis gitu? Ya, jadi kalau misalnya dari segi perbedaan Andalin sebagai modern freight forwarder dan other freight forwarder, di mana Andalin mempunyai semua proses dan manajemennya itu secara digital. Jadi ini yang memudahkan klien-klien kita dan mempercepat proses-proses pengiriman mereka juga dari segi monitoring, dari segi koordinasi dengan supplier atau buyer mereka, dan juga dari segi price transparency. Oke, semoga kedepannya target-targetnya bisa tercapai dari Andalin, kemudian ekspansinya bisa semakin luas lagi ya. Ya, sukses untuk Anda Mas Rifki dan juga teman-teman untuk Andalin, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.